Sampai berapi-api. Mantap Pak Ketum. Garuda fans harus simak ini. Erick Thohir sudah sampaikan hal mengejutkan ini sebelum kekalahan telak 0-6 Timnas Indonesia dari Korea Utara. Apa itu? Simak videonya karena ini sangat penting. Nah ini nih, akhirnya semuanya terjawab sudah. Usai Timnas Indonesia U17 kalah telak dari Korea Utara U17, Nova Arianto tetap jadi pelatih Timnas U17? Begini jawaban Erick Thohir. Mengejutkan, media Vietnam sindir Timnas Indonesia U17 usai kalah telak dari Korea Utara. Garuda Muda bakal jadi bulan-bulanan di Piala Dunia U17 2025? Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan pengamat Vietnam. Tanpa pemain naturalisasi, Timnas Indonesia disebut tidak ada apa-apanya. Yes, ini dia. Lolos syarat FIFA bela Timnas Indonesia. Mesin gol dari Liga Belanda berdarah Jawa ini bisa dibawa buat Piala Dunia U17 2025. Sosoknya asli bukan kaleng-kaleng. Ucapan Sandy Walsh perlahan terbukti. Pemain kelahiran Jakarta ini diam-diam masuk radar Timnas Indonesia. Siapa dia? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Sampai berapi-api. Mantap Pak Ketum. Garuda fans harus simak ini. Erick Thohir sudah sampaikan hal mengejutkan ini sebelum kekalahan telak 0-6 Timnas Indonesia dari Korea Utara. Apa itu? Simak videonya karena ini sangat penting. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, sudah meminta fans Garuda untuk tidak menghujat pemain Timnas Indonesia U17. Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir di Gedung Kemenpora, Jakarta pada Senin, 14 April 2025, sore WIB, tepat beberapa jam sebelum Garuda Asia melakoni laga kontra Korea Utara. Erick Thohir meminta para supporter untuk tidak memecah belah dan tetap memberikan dukungan kepada para pemain dan tim kepelatihan. Ini yang harus kembali kita sama-sama membangun olahraga sepak bola kita secara sehat, ujar Erick Thohir di Gedung Kemenpora, Jakarta pada Senin, 14 April 2025. Tidak dipecah belah. Saya berharap juga netizen semua jangan mecah belah pemain, jangan mecah belah tim kepelatihan, tambahnya. Jangan mecah belah tim kepelatihan. Jangan juga menghukum pemain-pemain muda kita, jelas Erick Thohir. Dengan tentu ketika kalah langsung disorakin. Kasihan ini anak-anak masih U17. Lanjutnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U17 baru saja dibantai 6-0 Korea Selatan pada babak perempat final yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Hall, Jeddah, Arab Saudi, Senin, 14 April 2025, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ketimpangan permainan sudah terlihat sejak menit-menit awal. Korea Utara terlihat lebih percaya diri untuk langsung bermain menyerang. Alhasil, laga baru masuk menit ke-7 pasukan Oh Tae-song berhasil mencuri gol. Korea Utara bahkan berhasil melebarkan jarak menjadi 2-0 sebelum menutup babak pertama. Situasi semakin sulit dialami Timnas Indonesia U17 di babak kedua. Mental para pemain yang sudah mulai tertekan sangat terlihat. 4 gol tambahan pun berhasil disarangkan kubu Korea Utara di babak kedua. Meski gagal melaju ke semifinal, skuad Garuda Asia sudah membuat sejarah membanggakan dengan berhasil merebut tiket keputaran final Piala Dunia U17. Sekarang, Zahabi Goli dan rekan-rekan diminta lebih memantapkan persiapan menghadapi gelaran Piala Dunia yang berlangsung pada November mendatang. Selain itu, seusai pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara, Erick Thohir juga turut memberikan komentarnya. Ketua Umum PSSI itu mengatakan Timnas Indonesia U17 harus berbenah diri. Pasalnya, Timnas Indonesia U17 akan tampil di Piala Dunia U17 2025 nantinya. Erick Thohir pun menyebut hasil ini bisa jadi pelajaran penting bagi skuad Garuda Asia. Ya, Timnas Indonesia U17 kalah telak 0-6 dari Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025. Laga tersebut tersaji di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, Senin 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U17 sudah berjuang keras saat melawan Korea Utara U17. Namun,
Hasil akhir memang di luar dugaan karena tim asuhan Nova Arianto itu menelan kekalahan telak. Langkah timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 harus terhenti usai kalah dari Korea Utara. Ini menjadi pelajaran berharga, kata Erick Thohir, dilansir dari Instagram pribadinya Erick Thohir. Menteri BUMN itu tetap memberikan apresiasi pencapaian timnas Indonesia U17 dalam Piala Asia U17 2025. Pasalnya, timnas Indonesia U17 sudah mencapai target yang sudah ditetapkan, yakni babak perempat final. Kami harus mengapresiasi kerja keras dari seluruh pelatih, pemain dan ofisial yang sudah bekerja keras di Piala Asia U17 2025, ucap Erick Thohir. Terima kasih juga untuk seluruh supporter yang sudah memberikan semangat dan dukungan untuk timnas U17, sambungnya. Erick Thohir mengatakan kekalahan itu harus segera dilupakan timnas Indonesia U17. Sebab, mereka harus berbenah agar lebih kuat saat tampil di Piala Dunia U17 2025. Kami persiapkan timnas U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar November mendatang, ucap Erick Thohir. Nah ini nih, akhirnya semuanya terjawab sudah. Usai timnas Indonesia U17 kalah telak dari Korea Utara U17, Nova Arianto tetap jadi pelatih timnas U17? Begini jawaban Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan pergantian pelatih timnas Indonesia merupakan hak prerogatif PSSI, bukan keputusan pribadi dirinya. Hal ini merespons permintaan publik agar Nova Arianto tetap melatih timnas U17 seusai sukses meloloskan Garuda Muda ke Piala Dunia U17 2025. Menurut Erick Thohir, evaluasi dilakukan secara menyeluruh oleh jajaran Komite Eksekutif, Exco, PSSI, dan keputusan strategi seperti pergantian pelatih harus berdasarkan perhitungan matang, bukan sekadar keinginan segelintir pihak. Hak prerogatif pergantian pelatih ada di PSSI, dan kita menggunakan perhitungan yang kalkulatif. Tidak mungkin saya sendiri yang memutuskan. Semua melalui proses evaluasi total, ujar Erick Thohir di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin, 14 April 2025. Ia mencontohkan proses pergantian pelatih timnas senior dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, yang juga melalui evaluasi menyeluruh. Erick Thohir mengaku kecewa atas kekalahan dari Cina dalam pertandingan sebelumnya. Saya kecewa berat atas hasil melawan Cina. Namun saya sampaikan, evaluasi dilakukan setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Jadi, bukan evaluasi mendadak, jelasnya. Erick Thohir juga menekankan pentingnya berpikir maju dan tidak terjebak dalam pola pikir membanding-bandingkan satu pelatih dengan yang lain. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung proses pembinaan jangka panjang dalam sepak bola nasional. Nova adalah hasil pembinaan jangka panjang, bukan hanya 1-2 tahun. Bahkan, ayahnya, Sartono Anwar, adalah inspirasi besar dalam dunia sepak bola Indonesia, tambah Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa sepak bola nasional tidak boleh didominasi oleh satu individu, termasuk dirinya. Erick menyatakan bahwa masa jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI akan berakhir pada 2027, dan semua pihak harus bekerja sama membangun sepak bola yang sehat. Saya tidak ingin sepak bola nasional terbelah oleh figur tertentu. Ini harus kita bangun bersama, secara sehat dan profesional, tegasnya. Di sisi lain, Erick Thohir juga mengingatkan agar supporter dan warganet tidak memecah belah pemain dan tim pelatih, apalagi dengan menyalahkan pemain muda saat tim mengalami kekalahan. Kasihan anak-anak U17 ini kalau kalah langsung dibully. Saya bahkan bilang ke Coach Nova untuk menonaktifkan media sosial sementara. Tidak semua kuat dengan tekanan di media sosial. Insya Allah saya masih kuat, tutup Erick Thohir. Mengejutkan, media Vietnam sindir timnas Indonesia U17 usai kalah telak dari Korea Utara. Garuda Muda bakal jadi bulan-bulanan di Piala Dunia U17 2025. Media Vietnam, Soha VN, menyindir timnas Indonesia U17 yang kalah 0-6 dari Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025. Senin, 14 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Soha VN menilai hasil di atas menandakan ada potensi skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 menjadi bulan-bulanan saat mengarungi Piala Dunia U17 2025 di Qatar 3 hingga 27 November 2025.
Indonesia kalah 6 gol di Piala Asia U17 2025. Pertanda, mimpi buruk saat ambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Tulis judul dalam artikel yang dibuat Soha VN kelar laga Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara U17. Senin, 14/4/2050. Kekalahan dari Korea Utara U17 tidak hanya mengakhiri perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025, tapi juga pertanda masa depan yang sulit bagi mereka saat mengarungi Piala Dunia U17. Lanjut Soha. Di Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 akan ditempatkan di pot bawah. Penyebab Timnas Indonesia U17 berada di pot bawah karena mereka hanya tampil 1 kali di 5 edisi terkini di Piala Dunia U17, itu pun terhenti di fase grup. Karena itu, ada potensi Timnas Indonesia U17 menghadapi negara-negara top di Piala Dunia U17 2025. Beberapa negara kuat yang berpotensi masuk pot 1 drawing Piala Dunia U17 2025, yakni Brasil, Argentina, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Sekadar diketahui, negara-negara Asia ditempatkan di pot bawah pada Piala Dunia U17 2025. Karena itu, Timnas Indonesia U17 mungkin akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat ketimbang Korea Utara, sehingga meningkatkan risiko kekalahan telak, tegas Soha. Timnas Indonesia U17 sempat menggila di 3 laga grup C Piala Asia U17 2025. Berturut-turut, Evandra Florasta dan kawan-kawan menang 1-0 atas Korea Selatan, menghajar Yaman 4-1 dan menggilas Afghanistan 2-0. Permainan impresif yang ditunjukkan di atas tidak terulang saat menghadapi Korea Utara U17. Kekalahan dari Korea Utara U17 menunjukkan masih banyak celah yang dimiliki Timnas Indonesia U17. Celah ini yang mesti diperbaiki Timnas Indonesia U17 saat mengarungi Piala Dunia U17 2025 Qatar. Menarik menanti gebrakan yang dibuat pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, di Piala Dunia U17 2025. Sanggupkah Nova Arianto mengantarkan Timnas Indonesia U17 menembus fase gugur di Piala Dunia U17 2025? Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan pengamat Vietnam. Tanpa pemain naturalisasi, Timnas Indonesia disebut tidak ada apa-apanya. Perkembangan pesat Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tak bisa dimungkiri telah menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, termasuk kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, tak semua pihak mengapresiasi kemajuan yang dicapai skuad Garuda. Salah satu pihak yang masih ragu adalah sejumlah pengamat sepak bola asal Vietnam. Dalam beberapa kesempatan, komentator olahraga Vietnam secara terbuka menyatakan bahwa kekuatan Timnas Indonesia tak lepas dari peran pemain naturalisasi. Bahkan, salah satu pengamat senior Vietnam, Quang Huy, menyampaikan pernyataan yang cukup kontroversial terkait performa Timnas Merah Putih. Indonesia bagus. Mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda. Hampir semua pemain naturalisasi, kata Quang Huy, seperti dikutip dari media Vietnam, Soha. Komentar tersebut menyiratkan bahwa menurutnya, transformasi Timnas Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal berupa tambahan pemain naturalisasi. Ia juga menambahkan bahwa dari segi strategi, PSSI dan pelatih-pelatihnya memiliki arah yang terbaca, terutama dalam membangun fondasi sepak bola dari usia muda hingga senior. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola. Babak final kualifikasi Piala Dunia 2026, semuanya pemain naturalisasi. Lanjutnya, pernyataan Quang Huy itu seolah ingin menegaskan bahwa kemajuan Indonesia hanyalah efek dari mengandalkan kekuatan luar. Ia bahkan menyindir bahwa Vietnam lebih murni karena masih banyak mengandalkan pemain lokal dalam skuadnya. Kendati demikian, faktanya, Timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa maupun hasil pertandingan di berbagai level usia. Salah satu tonggak penting dalam kebangkitan sepak bola Indonesia adalah keberhasilan Timnas U17 menembus Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di bawah asuhan Coach Nova Arianto, tim muda Garuda tampil solid dan taktis, membuat publik sepak bola tanah air merasa bangga. Sementara itu, di level senior, keberhasilan mengamankan poin di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain juga menjadi pencapaian tersendiri. Pelatih anyar Patrick Kluivert yang baru ditunjuk oleh PSSI tampaknya berhasil membawa angin segar ke dalam tubuh tim, dengan meramu strategi yang adaptif dan menekankan efisiensi permainan. Namun,
Terlepas dari pencapaian-pencapaian tersebut, masih banyak suara miring dari negara tetangga yang menyaksikan kemampuan asli para pemain Indonesia. Quang Hui kembali menyoroti kebijakan PSSI yang memberikan porsi berbeda antara pemain lokal dan pemain naturalisasi tergantung dari event yang diikuti. Di Piala AFF, PSSI memperbolehkan pemain muda dalam negeri untuk bermain. Pemain naturalisasi yang bermain di Eropa hanya bisa kembali sesuai jadwal FIFA Matchday, ujar Quang Hui. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa menurutnya, kekuatan sesungguhnya timnas Indonesia bisa berbeda tergantung dari event yang diikuti. Jika event non-FIFA, seperti Piala AFF, maka pemain naturalisasi jarang tampil, dan hasil yang diperoleh pun dinilai kurang mencolok dibanding jika seluruh kekuatan penuh diturunkan di pertandingan resmi FIFA. Akhirnya, Quang Hui mengimbau publik sepak bola untuk berhenti membanding-bandingkan timnas negaranya dengan Indonesia. Menurutnya, langkah Indonesia dalam mengembangkan sepak bola dengan pendekatan naturalisasi sudah berada di jalur yang berbeda dengan Vietnam. Pemain naturalisasi Indonesia sudah lebih maju dari kita, Vietnam. Jadi jangan bandingkan dengan mereka, tandasnya. Tak dipungkiri ada perbedaan pendekatan dalam membangun kekuatan sepak bola di dua negara. Jika Indonesia berani mengambil langkah cepat melalui jalur naturalisasi, maka Vietnam masih memilih jalur konvensional dengan mengandalkan bibit lokal secara penuh. Namun apapun pandangan para pengamat, fakta di lapangan menunjukkan bahwa timnas Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara, bahkan mulai menunjukkan potensinya di level Asia. Kemajuan ini tentu tak lepas dari kerja keras pemain, pelatih, federasi, dan juga dukungan penuh dari masyarakat Indonesia sendiri. Yes, ini dia. Lolos syarat FIFA bela timnas Indonesia. Mesin gol dari Liga Belanda berdarah Jawa ini bisa dibawa buat Piala Dunia U17 2025. Sosoknya asli bukan kaleng-kaleng. Dengan keberhasilan timnas Indonesia yang lolos ke Piala Dunia U17, sejumlah pemain keturunan di Eropa pun bisa dibawa untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 berhasil mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U17 setelah finish sebagai juara grup C penyisihan grup Piala Asia U17 2025. Dalam babak penyisihan grup tersebut, timnas Indonesia mampu tampil impresif dengan tak terkalahkan di 3 pertandingan. Tercatat, timnas Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan 1-0 di pertandingan perdana, kemudian pesta gol 4-1 lawan Yaman serta menang 2-0 kontra Afghanistan. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kali pertama dalam sejarah mampu lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Pada tahun 2023, timnas Indonesia sempat lolos ke Piala Dunia U17 dengan status tuan rumah. Demi mendapatkan hasil terbaik pada kesempatan kedua di Piala Dunia U17 nanti, timnas Indonesia bisa memanggil beberapa pemain keturunan sebagai amunisi tambahan. Salah satu pemain yang layak dipertimbangkan buat dibawa ke timnas Indonesia adalah Miles Matthijs de Vries. Pemain berusia 16 tahun tersebut merupakan salah satu wonderkid Liga Belanda yang musim ini memperkuat tim Akademi FC Utrecht. Menurut laporan dari akun Instagram Indoblotalent, disebutkan bahwa Miles Matthijs de Vries memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Diketahui bahwa nenek dari sang ayah berasal dari Indonesia, tepatnya Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan aturan FIFA, Miles Matthijs de Vries yang punya garis keturunan Indonesia di generasi ketiga serta belum pernah memperkuat skuad Belanda, dipastikan penuhi syarat buat dinaturalisasi menjadi WNI. Secara kualitas, kehadiran Miles Matthijs de Vries bisa jadi salah satu alternatif buat lini depan timnas Indonesia. Memiliki postur tubuh 173 cm, Miles Matthijs de Vries punya kecepatan dalam melakukan penetrasi dari sisi kanan serta kekuatan kaki kiri yang baik. Bahkan pada musim ini, dirinya sempat mencetak hat-trick dan memberikan 2 assist saat menghadapi PEC Zwolle U15. Miles Matthijs de Vries sendiri terpantau cukup terbuka buat memperkuat timnas Indonesia. Dalam salah satu postingannya, sang pemain tak sungkan memamerkan jersey timnas Indonesia dengan nama set dirinya di media sosial. Meski masih terlalu muda dan hanya bermain di tim akademi, namun kualitas serta jam terbang di Eropa membuat Miles Matthijs de Vries diprediksi bisa jadi senjata baru buat lini depan timnas Indonesia. Ucapan Sandy Walsh perlahan terbukti, pemain kelahiran Jakarta ini diam-diam masuk radar timnas Indonesia. Siapa dia? Perbincangan soal regenerasi timnas Indonesia kembali disorot usai muncul nama Reno Muns,
seorang pemain muda berbakat yang kini berkarier di Liga Jerman. Nama Reno mendadak mencuri perhatian warganet Indonesia lantaran diketahui lahir di Jakarta, membuka peluang baginya untuk masuk dalam skema timnas Indonesia di masa depan. Reno Maurice Mons, atau lebih dikenal dengan nama Reno Mons, merupakan pesepak bola kelahiran Jakarta, 2 Oktober 2005. Meskipun tidak memiliki darah Indonesia sama sekali, fakta bahwa ia dilahirkan di ibu kota tanah air membuat publik mulai berspekulasi soal potensi naturalisasi sang pemain. Di tengah sorotan itu, ucapan Sandy Walsh, pemain diaspora yang kini menjadi bagian penting di skuad Garuda tiba-tiba terasa relevan. Saat ini, Reno Mons bermain untuk SPVGG Greuther Fürth, klub yang berkompetisi di 2. Bundesliga, kasta kedua Liga Jerman. Sebelum menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Juli 2024 bersama klub tersebut, Mons sempat menimba ilmu di Akademi Bayer Leverkusen U19, salah satu tim muda terbaik di Jerman. Dengan tinggi badan mencapai 188 cm dan kemampuan bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, Reno dinilai memiliki potensi luar biasa untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Menariknya, Reno juga telah memiliki pengalaman internasional. Pada September 2023, ia tampil untuk timnas Jerman U19 dalam sejumlah pertandingan persahabatan serta ajang Euro U19 2023. Pengalaman ini membuat profil Reno semakin solid, menjadikannya salah satu talenta muda yang layak diperhitungkan dalam jangka panjang. Wacana mengenai naturalisasi Reno Mons pun mencuat. Meskipun ia tidak memiliki garis keturunan Indonesia, proses yang pernah dilalui Martin Paes bisa menjadi acuan. Paes sendiri tidak memiliki darah Indonesia, namun status kelahirannya dan hubungan emosional sang nenek yang pernah tinggal di Indonesia menjadi dasar kuat bagi proses naturalisasinya. Tak heran, netizen pun mulai membicarakan potensi Reno. Maya nih kalau dipupuk jadi DM bisa backup Joey nantinya. Tulis salah satu netizen di media sosial X lainnya menyebut, 19 tahun? Lumayan buat ngisi U20 atau U23. Biar nemenin Jens Raven. Jadi dia tenang main di depan. Namun, tak sedikit pula yang skeptis. Feeling agak susah, karena kedua orang tuanya gak punya histori emosional dengan Indonesia. Beda dengan Paes, neneknya pernah merasakan kehidupan di sini dan punya kedekatan emosional, kata seorang warganet. Di sisi lain, Sandy Walsh pernah mengungkapkan bahwa minat pemain keturunan maupun pemain asing untuk membela timnas Indonesia semakin meningkat. Dalam wawancara bersama media Belgia, Sporza, Sandy mengungkap bahwa dirinya sering dihubungi oleh pemain yang penasaran dengan proses naturalisasi dan atmosfer bermain di skuad Garuda. Saya mendapat lebih banyak telepon dan pesan dari para pemain yang juga ingin pindah ke Indonesia. Mereka bertanya tentang prosesnya, atmosfer tim, hingga bagaimana perjalanannya, ujar Sandy Walsh. Saya selalu siap membantu semua orang, karena hal itu hanya akan menguntungkan level tim, tambahnya. Pernyataan Sandy tersebut semakin menguatkan bahwa minat terhadap timnas Indonesia kini sedang naik daun. Kemajuan yang dibawa oleh pelatih Patrick Kluivert dan kehadiran pemain naturalisasi dengan kualitas Eropa menjadikan Garuda sebagai tim yang kini dipandang serius di level Asia. Kini, tinggal menunggu apakah Reno Mons akan menjadi bagian dari proyek masa depan timnas Indonesia atau tetap memilih membela negara tempat tinggalnya di Eropa. Namun yang jelas, kehadiran pemain kelahiran Jakarta seperti dia memberi sinyal bahwa masa depan timnas Indonesia semakin cerah, apalagi jika ucapan Sandy Walsh terus menjadi kenyataan. Timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026, PSSI dapat dana bantuan Rp199 miliar dari pemerintah Indonesia. PSSI mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Indonesia sebesar Rp199 miliar. Hal itu dipastikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Kata Dito, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang sebesar Rp420 miliar untuk beberapa federasi olahraga tanah air, salah satunya PSSI. Nah, PSSI paling banyak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah Indonesia. Yang terbesar tentunya PSSI yakni Rp199 miliar, hampir Rp200 miliar, kata Dito. Dito mempunyai alasan pemerintah Indonesia memberikan banyak uang kepada PSSI selama 2025. Kata Dito, PSSI sedang menargetkan timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia masih terbuka lebar untuk ke Piala Dunia 2026 pada tahun ini.
Selain itu, dana tersebut juga akan untuk kebutuhan Timnas U17 Indonesia yang tampil di Piala Dunia U17 2025 akhir November mendatang. Ada juga event SEA Games 2025 yang akan dimainkan oleh Timnas U23 Indonesia tahun ini di Thailand. Banyaknya agenda itu membuat pemerintah Indonesia memberikan banyak dukungan kepada PSSI. Pastinya menuju ke Piala Dunia 2026 itu, semua akan ditingkatkan levelnya. Dari 2019, sudah ada sebuah instruksi perihal percepatan transformasi sepak bola dan prestasinya. Saya sudah sampaikan bahwa seluruh kebutuhan yang diikuti para cabang olahraga harus bisa mendapatkan targetnya masing-masing, kata Dito. Dito mengakui bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan review berdasarkan kebutuhan dari setiap cabang olahraga termasuk PSSI. Dari hasil itu, tidak semua cabang olahraga mendapatkan nominal yang sama. Sebab kebutuhannya berbeda-beda dan jumlah atletnya juga berbeda-beda, kata Dito. Jadi semua kami berikan sesuai kebutuhan masing-masing. Insya Allah tidak ada yang kurang. Kalau kurang, pemerintah Indonesia akan membantu melalui BUMN, kata Dito. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang terus mendukung PSSI. Ia bersyukur PSSI mendapatkan dana bantuan sebesar 199 miliar rupiah. Kami sendiri juga mengumpulkan dana secara tertentu dari pihak swasta yang hampir menyentuh 450 miliar rupiah. Jadi angkanya saya rasa signifikan. Ini juga harus sejalan dengan prestasinya sendiri. Bukan hanya dananya, tapi juga prestasinya, tutup Erick Thohir.